Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Alta, pimpin doanya. Silakan. Siap.
kebagian mengambil biskuit tersebut. Nah, ini rencana yang dilakukan oleh semut pertama. Kemudian semut kedua, iya kita panggil lagi teman-teman yang lain biar kita itu semuanya itu dapat kebagian biskuitnya. Nah, itu tadi solusinya. Ada aksinya. Setelah dipanggil semut-semutnya, selanjutnya setiap semut itu membawa biskuit dengan potongan-potongan kecil. Cara kalian berpikir komputasional. Bagaimana masalah besar itu bisa dipecah-pecah? Masalah yang kalian anggap berat, berikan solusi. Solusinya ada yang bisa solusi bareng-bareng teman-teman kalian. Salah satu contohnya pada saat kalian piket kelas. Kalau misalkan sendiri itu kan dianggap masalah besar ya. Piket kelas harus ngepel, bebersih, harus satu, terus harus membuang sampah, itu suatu masalah besar. Kalau misalkan dilakukan oleh sendiri, tetapi karena kita ini harus makhluk manusia yang membutuhkan satu sama lain, nah kita membutuhkan apa? Bantuan teman lain. Salah satu contohnya ada yang tugas ngepel, ada yang tugas sapu, ada yang tugas apa lagi? Buang sampah. Itu salah satu proses kalian, cara kalian berpikir komputasional. Pertanyaan kembali terlebih dahulu. Kita lihat ini apa sih? Teh ya? Apa ini? Apa ini? Asal semua apa ini? Teh panas yang baru diseduh. Nah, coba ibu ingin tahu tahapan untuk membuat teh itu apa sih? Masukkan apa? Masukkan teh terlebih dahulu atau masukkan air terlebih dahulu? Masukkan teh terlebih dahulu ke dalam gelas. Setelah masukkan teh, sekarang tuang air panas. Itu kan tahapan membuat teh ya. Nah, dalam tahapan tersebut itu termasuk berpikir komputasional. Cara komponennya itu abstrak. Kenapa buat abstrak? Abstrak itu bagian yang penting kalian. Tadi kan kalian menyebutkan itu bagian-bagian penting aja ya. Tapi ada yang bagian tidak penting. Apa sih bagian yang tidak pentingnya kalau misalkan dari tahapan teh tadi membuat teh? Misalkan membuka termos, terus memilih air. Kan kita nggak tahu ya airnya itu apakah dari air galon atau air dari hasil kita pidihkan. Kan beda ya. Itu tahapan yang tidak penting. Selanjutnya ibu menjelaskan ke intinya ya, menjelaskan berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Tadi ada tahapan-tahapannya ya, termasuk berpikir komputasional. Nah, cara berpikir komputasional adalah cara kita itu menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari secara sistematis, secara logis, secara efektif ya. Nanti kalian itu bisa berpikir secara komputer, berpikir secara ilmu laptop, ilmu HP. Itu kan sesuatu ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus berpikir komputasional? Karena ketika kita menyelesaikan suatu masalah tidak secara berpikir komputasional, masalah tersebut akan acak-acakan. Kalian berpikirnya secara asal-asalan. Komponen komputasional di sini itu terdiri dari 4. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, yang keempat ada tabuk 1, tabuk 2. Apa itu dekomposisi? Jadi caranya itu kalian kalau masalah besar dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Ini kan kamar tidur. Ini kan besar. Jadi kalau misalkan tidak dikerjakan, masalah tersebut akan tetap besar. Nah, ini untuk masalah besar sendiri, merapikan tidur. Pertama-tama kita pilih terlebih dahulu masalah yang kecil terlebih
buang atau video apa yang kalian ingin tampilkan. Nah, itu salah satu tahapan berpikir dekomposisi. Nah, kalau misalkan dalam teknologinya kan ini sehari-hari contohnya. Selanjutnya yang kedua itu komponen berpikir pengenalan pola. Pengenalan pola itu secara berulang-ulang kalian itu melaksanakan sesuatu yang secara berulang-ulang. Salah satu contohnya apa? Yang berulang-ulang itu apa sih salah satu contoh yang kalian lakukan? Dari bangun pagi sampai kalian mau tidur itu kan sama ya. Pulang bangun tidur, sholat terlebih dahulu, terus ada yang beres-beres, berangkat sekolah, mengaji, tidur, atau salah satu hal yang sering kalian lakukan sholat 5 waktu. Kan itu berulang-ulang, dari subuh sampai isya, kan itu terus berulang-ulang. Itu kan cara berpikir komputasional pengenalan pola. Ini contohnya dari pagi sampai malam. Terus apa ini? Aktivitas sehari-hari. Terus ilmu matematika. Coba kalian belajar matematika. Hal yang sering kalian lakukan itu perkalian tersusunnya. Perkalian tersusun kan itu harus berulang-ulang. Kalau misalkan kalian tidak berulang-ulang, akan hilangnya, kalian akan lupa lagi. Jadi salah satu cara kalian berpikir komputasional itu dengan cara rajin kalian mengerjakan soal-soal matematika kalian. Selanjutnya abstraksi. Ini mah abstraksi mah contoh kalian tadi membuat teh. Jadi pilih yang penting, yang tidak penting itu kalian lupakan. Ini mah cara kalian akan mengingat sesuatu dengan lebih mudah. Memberi petunjuk, menulis rencana harian. Misalkan menulis rencana harian. Kalian di sini mau sekolah, ngaji, bermain. Itu kan rencana kalian di otak kalian. Nah, di rencana harian tersebut ada hal-hal yang tidak penting. Salah satu contohnya apa? Yang menurut kalian rencana harian yang tidak penting, tapi ada dalam diri atau harian kalian. Main HP tidak penting. Terus apa lagi? Bermain game penting tidak? Tidak. Nah, itu kan kalian yang memanage diri kalian, yang mengatur diri kalian untuk membuat rencana kalian tanpa hal-hal yang tidak penting seperti membuat hurufnya, yang mengatur hurufnya besar kecil atau memilih font hurufnya. Itu kan hal yang tidak penting karena sewaktu-waktu itu akan bisa diubah-ubah sama diri kita sendiri. Selanjutnya yang terakhir, berpikir komputasional algoritma yang sering kalian lakukan sehari-hari. Cara membuat apa? Nasi goreng. Kan ada tahapannya ya. Nasi goreng itu apa? Cara apa lagi? Cara membuat teh. Bisa langsung buat teh. Di sini ibu tampilkan cara membuat nasi goreng ya. Siapkan 1 piring nasi putih. 2, Masukkan wajan yang berisi minyak goreng. 3, Masak dan bumbu. 4, Atau 5. nasi goreng siap dijalankan. Ini termasuk algoritma ya. Nah, tapi bisa menggunakan cara berpikir abstrak. Dari sini, dari nasi goreng tersebut, apa yang menurut kalian tidak penting? Kan ini tahapan sudah pentingnya, yang ada harus dituliskan. Tahapan yang tidak penting apa? Memilih nasinya. Harus disebutkan nasi tersebut itu nggak boleh langsung itu nasi bekas, kan jangan ya. Langsung aja ini nasi, anggap aja ini nasi baru. Terus apa lagi? Wajannya. Hal yang tidak penting itu dituliskan itu apa? Wajannya itu dicuci atau tidak. Terus apa lagi? Masukkan nasi dan bumbu. Nah, itu jangan tidak penting. Bisa. Apa saja ini? WhatsApp, cara berpikir terdapat kecerdasan artifisial terdapat. Terus Cara membuat mesin. cek DVD. 1. Nah, di sini ada WhatsApp dan ChatGPT itu termasuknya itu ke kecerdasan artifisial. Terus ini
nasional. Ada yang gitu kan ya? Ada lembar kerja siswa LKS-nya. Nah, di sini itu kerjakan secara berkelompok ya, kan 3 kelompok. Ada langkah kerjanya di sini. Perhatikan semuanya, mana ketua dari kelompok mana? Yo. Ya, ini Ais, ini Imas. Nah, ini ketua kelompoknya Imas. Perhatikan semuanya. Perhatikan. Di sini lembar kerja siswa. Nomor pertama itu berkaitan dengan abstraksi. Di sini nomor 1 itu kalian membuat langkah-langkah membuat sarapan pagi. Nah, di sini kalian kelompokkan mau sarapan pagi apa. Masukkan di sini. Nah, di sini kalian pilih mana yang langkah-langkah yang penting ditulis itu dengan beri warna merah atau pink bisa. Kalau misalkan langkah-langkah yang tidak penting, kalian pilih dengan warna hijau. Kertas? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terus, aktivitas 2. Ini mah aktivitas dekomposisi. Saat kemudian kalian potong-potong menjadi bagian kecil. Ada dekomposisi. Yang paling aktivitas membuat pola, pengenalan pola. Jadi di sini kalian gunting terlebih dahulu. Setelah digunting, kalian masukkan di sini pola selanjutnya untuk agar sesuai dengan pola tersebut itu apa? Hah? Ayah enak? Ayah. Ibu ayah enak? Dengan di abstraksi. Nah, kalian memberi dulu. Ada nasi goreng. Jika tidak penting, berpikir ya, misalnya penting mah. Ada bersekolah, nah ini apa? Tadi ya, Mak? Ini ya, menu makanan apa ini? Presentasi. Mau Ibu tunjuk atau siapa yang mau pertama kali yang ke depan? Saya